Indonesia. Saudara, kedaulatan pangan adalah cermin kekuatan sebuah negara dalam mengatur masalah secara mandiri. Untuk itu diperlukan daya tahan dan kekuatan yang sangat penuh dalam pangan. Terutama yang menyangkut masalah kemampuan memelihara dan mensejahterakan pelaku utama pangan, yaitu petani. Bagaimana kita bisa melihat petani, melihat kehidupan mereka lebih dekat, serta memetik kesuksesan mereka dalam bidang tersebut? Berikut ini adalah 5 sosok petani yang kesuksesannya dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Mereka adalah Bapak Haji Abdul Muiz dari Subang, Ibu Tuti Waryati dari Bandung, Bapak Kusin dari Indramayu, Bapak Ali Mukhtar dari Grobogan, serta Bapak Suparlan dari Desa Mantup, Lamongan, Jawa Timur. Bagaimana ya kisah kesuksesan mereka di bidang pertanian? Inilah dia kisahnya. Namanya Haji Abdul Muiz, secara fisik masih terlihat muda dan energik. Tidak seperti sosok petani dalam bayangan banyak orang, Haji Muiz adalah petani yang cerdas dan berwawasan luas. Ia terlibat aktif dalam organisasi petani dan mengikuti perkembangan teknologi pertanian bersama kelompok tani di Desa Gardomukti, Kecamatan Tambak Dahan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Hasilnya, Haji Muiz terkenal sebagai petani dengan produktivitas yang tinggi di Desa Gardomukti. Saya berpikir berkoordinasi dengan Pak Kepala Desa pada saat itu, gimana caranya agar hasil produksi yang sangat tinggi ini bisa sampai ke rumah, Pak. Saya datang ke Kadis, ke Dinas Pertanian, Pak. Saya foto keadaan situasinya, saya sampaikan lewat proposal. 1 tahun belum ada tanggapan, Pak. Akhirnya kita berembuk di desa untuk mengatasi hal tersebut. Kita swadaya, Pak. Anggaran yang ada di desa kita pungut, kita alokasikan ke sana, Pak. Dulu mah pembagian itu amat susah karena petani itu ngambil air tidak pakai aturan, pemakaian air berlebihan sehingga banyak kejadian pintu air dibongkar karena petani pada serakah pengen cepat-cepat dapat air ke sawahnya. Yang bisa ditanami padi, yang tidak bisa ditanami padi bisa oleh kedelai atau jagung. Nah, itu disebut pajale. Jadi pajale itu penanaman padi, padi, kedelai dan jagung. Saya dari pemerintahan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Muiz. Beliau dengan jasa-jasanya, dengan pikiran-pikiran yang jernih, alhamdulillah saya merasa terbantu dari bidang pertanian dan pengairan. Banyak sarana-sarana yang sudah direalisasikan oleh beliau, yaitu dari planningan, pengerasan jalan, bahkan dari bantuan-bantuan seperti untuk
kelompok tani, dari SRI dan sebagainya itu banyak. Bahkan dari alat pertanian, alhamdulillah untuk Desa Gardumukti hampir semua kelompok tani sudah mendapatkan bantuan. Gitu, itu berkat dari ide-idenya beliau, Pak. Dari Subang kita meluncur ke Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di desa ini, kita akan berkenalan dengan sosok petani inspiratif, Ibu Tuti Waryati dengan kelompok tani Sarinah yang diketuainya. Nama Ibu Tuti memang cukup dikenal di Desa Bumiwangi. Sehari-hari, perempuan petani penerima penghargaan Adikarya Pangan Nusantara 2015 ini berkutat dengan kesibukan usaha produksi beras organik, dari memeriksa gudang penggilingan beras milik sendiri, produksi pupuk organik dari kotoran sapi, berinteraksi dengan para petani binaan, hingga menerima tamu dari berbagai daerah yang ingin melakukan studi banding. Alhamdulillah, tahun 2007 waktu itu kita berasnya belum ini karena kita belum tahu organik itu harus ada apa, persyaratan sertifikat kan belum tahu, Pak. Waktu itu kita organik aja, namanya juga itikul hibarnya gitu ya kan, kita belum punya kelompok waktu itu. Kita 5 kiloan dikemas 5 kiloan, kebetulan 2007 itu ada yang mau beli. Ibu katanya ini organik, kata saya itu organik, tapi kita belum tahu ya kandungan gitu. Coba saya diperiksa kandungannya apa benar. Alhamdulillah 2007 itu tidak terdeteksi kimia. Alhamdulillah dari 2006, 2007 ya. Pas 2007 karena melihat petani sekitar itu, karena kita melihat organik itu bagus, tanah juga sudah mulai bagus, Pak, karena tadi itu tanahnya sudah belah-belah putih-putih gitu. Sekarang sudah bagus ya 2007 itu. Ibu Tuti sejak tahun 2009 berawal dari program SRI. Kelompok Organik Sarinah merupakan salah satu yang mendapatkan program SRI dan kebetulan saya adalah pendampingnya. Saya sering diskusi dengan ibu, ngobrol-ngobrol. Dari sana saya tahu sosok beliau itu sebagai pekerja keras, menyukai tantangan itu jadi selalu dihadapi, bukan dihindari sama ibu. Sebagai wanita yang mandiri, sehingga dengan karakter yang demikian itu ibu bisa sukses sampai sekarang. Apapun yang masyarakat perlukan, apapun yang diperlukan oleh komunitas pertanian, kelompok tani Sarinah, kami siap membantu, baik secara birokrasi, baik segala pendanaan, baik dalam bentuk apapun, piranti lunak, piranti keras yang dapat kami berikan guna prestasi yang telah kita raih, yang telah diraih beserta para petani dan pemangku kepentingan dapat berkelanjutan sampai yang saya sampaikan tadi, sampai Almandaki, sampai di penghujung usia kami
mengucapkan hamdalah. Sosok petani yang satu ini dijumpai di Desa Tegal Girang, Kecamatan Bango II, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Namanya Pak Kusin. Usianya memang tak muda lagi, tapi soal bertani jangan ditanya. Semangat 45 Pak Kusin patut ditiru oleh anak muda yang ingin kembali ke sawah. Betapa tidak, di usia hampir 70 tahun, Pak Kusin masih giat mengolah tanah, juga memperluas wawasannya tentang teknologi pertanian di kelompok tani Girang Sari, Desa Tegal Girang. Hasilnya, sawah Pak Kusin terkenal produktivitasnya yang tinggi. Dalam setahun bisa lebih dari 3 kali panen loh. Wah, hebat ya. Jadi anak muda, ayolah anak muda kita pertanian ke, ayo jajokna supaya enak. Kita bisa bangun lokasi Girang Sari, hitungannya nyawa ping teluan kan Sudah nilai plus. iya harus berjalan kan. Ayolah nyumbang bantu bari kita nganu negara apa maning negara zaman kini kan bantu ning pertanian kan. Pertama kali saya ketemu dengan Pak Kusin ini, beliau adalah sosok petani yang dibilang udah agak sepuh. Karena sebenarnya banyak petani yang sudah lanjut usia, cuman beliau ini saya lihat ini pelopor yang mungkin dibilang lebih utama. Karena beliau ini selain mempunyai keinginan yang keras dalam bidang pertanian, beliau juga memotivasi anak-anak muda untuk terjun di bidang pertanian, khususnya yaitu tanaman padi. Memandang Pak Kusin itu betul-betul merupakan tokoh petani yang betul-betul kami harapkan, karena dalam usia yang sekian beliau masih tetap berjuang di dalam pertanian dan tetap beliau menjadi tokoh anutan untuk kegiatan anggota-anggota yang lainnya. Jadi saya sangat senang sekali kepada Pak Kusin, dan saya juga berharap kepada Pak Kusin, memohon kepada Pak Kusin, kira-kira Pak Kusin bisa mengadakan regenerasi untuk petani-petani muda sehingga bisa mengikuti jejak-jejak Pak Kusin.
Siapa sangka, dari seorang tukang batu dan penjual mie keliling, sosok Ali Muchtar kemudian tersohor sebagai seorang pelopor kedelai yang mengharumkan nama Grobogan sebagai penghasil paritas kedelai Grobogan yang terkenal karena ciri khasnya itu. Dengan semangat seorang pejuang, lambat laun nama Ali Muchtar terkenal sebagai trainer yang aktif memberikan pelatihan budidaya kedelai ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Untuk kondisi tanaman saat ini Mas, kisaran umur 45 hingga sampai 50. Karena tanam itu tanggal 8 hingga sampai tanggal 17 terakhir itu. Alhamdulillah kondisinya bagus. Kalau hama relatif ringan, cuman 2 minggu ini Mas. 2 minggu ini curah hujan terlalu tinggi, jadi temperaturnya panas kurang, selalu hujannya terus ngoten lho. Waduh ini guys. Ya alhamdulillah karena petani sini itu dari hulu sampai hilir itu semua kan kedelai semua. Jadi drainasenya itu sudah jadi semua sudah jadi semua. Ya alhamdulillah gini ku. Inilah kelebihan dari petani di sini. Studi pupuk ini ada 5 perlakuan yang mana P0 ini adalah yang tanpa menggunakan pupuk. Jadi kedelai ini tanpa menggunakan pupuk. Sejauh mana nanti produksinya. Kemudian yang P1 ini khusus dengan menggunakan pupuk organik dengan dosis 2 ton per hektar. Saya mengenal Pak Ali sebagai sosok yang pejuang sejati dalam perjuangkan pengembangan kedelai, terutama kedelai varietas Grobogan, di mana beliau ini sangat aktif di tingkat kelompok tani dan juga dalam aktif juga dalam perbenihan kedelai varietas Grobogan. Pak Ali ini adalah sosok yang menurut saya memang benar-benar mau jatuh bangun. Walaupun jatuh, dia siap bangun lagi untuk memperjuangkan kedelai. Artinya di mana kedelai Grobogan ini bisa menjadi kedelai secara nasional, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup petani di Kabupaten Grobogan. Pak Ali ini setiap kali saya datang, setiap kali kami ketemu selalu berbicara tentang masalah kedelai, di mana beliau ini benar-benar sangat antusias sekali dalam pengembangan kedelai. Bahkan anak-anak beliau juga diarahkan untuk terjun langsung dalam penanganan kedelai varietas Grobogan. Dan beliau ini memang benar artinya mereka sangat mobile, di mana beliau ini dimanapun ada kedelai varietas Grobogan dan dibutuhkan oleh kelompok tani lain, beliau selalu siap memberikan apa yang beliau punya untuk kepentingan pengembangan kedelai di kelompok tani yang lain. Awal munculnya kedelai varietas Grobogan, ini Pak Ali Muchtar sudah ada di sana. Oleh karena itu tidak bisa kita pungkiri bahwa Pak Ali Muchtar ini punya jasa besar sekali terhadap pengembangan kedelai di Kabupaten Grobogan.
Dia tidak hanya pintar, tetapi juga bisa memanfaatkan peluang. Hampir semua aktivitas tentang kedelai itu coba difahami dan kemudian ditekuni dan akhirnya bisa membuahkan hasil. Termasuk di dalamnya saat ini Pak Ahli Mohtar merupakan salah satu andalan kami sebagai produsen benih kedelai. Berlatar belakang keluarga petani di Desa Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Suparlan adalah sosok generasi penerus yang konsisten dalam melanjutkan estafet profesi petani. Suparlan pun mantap memilih jagung sebagai tanaman yang mudah dalam budidaya dan pengolahan lahannya, meskipun lokasi ladang jagungnya berada di kawasan perbukitan Dusun Sambilan. Kesibukan Suparlan memang meningkat, karena selain sebagai seorang petani jagung, ia juga mendapat amanah sebagai Kepala Dusun Sambilan dan Ketua Kelompok Tani Maju Sambilan. Saya juga sendiri tanam jagung ini ya sudah lama sekali. Kenapa? Karena orang tua saya juga orang petani. Jadi orang tua juga tanam jagung itu memang favorit untuk tanam jagung, karena ya di samping perawatannya itu mudah, nggak pakai neko-neko, tinggal pupuk gitu saja sudah mengeluarkan hasil kan gitu. Salah satu hamparan tanaman jagung yang luas ini adalah ditanam petani di Kabupaten Lamongan. Salah satunya adalah Pak Suparlan. Nah, saya sudah mengenal Pak Suparlan sudah cukup lama. Beliau petani yang tangguh, ulet, dan punya semangat untuk mengembangkan jagung di Kabupaten Lamongan, khususnya di Desa Mantup. Beliau telah menanam jagung sudah cukup lama, dan kebetulan di Lamongan ini Pak Bupati kita sedang giat-giatnya mengembangkan jagung. Salah satunya adalah ada program pengembangan kawasan jagung modern. Nah, di lahan ini salah satunya adalah lokasi pengembangan tersebut, ada 100 hektar. Saya mengikuti dari Bapak Penyuluh Pertanian, apa yang saya terima dari Bapak Penyuluh saya terapkan, ternyata memang bagus. Bahwa Pak Suparlan tersebut mulai jadi kelompok tani mulai tahun 1997. Dia memang konsisten terhadap tanaman jagung, dan andalan dari
kelompok tani Pak Suparlan khususnya Dusun Sambilan itu adalah tanam jagung. Nah, sementara jagung-jagung yang pernah ditanam oleh Pak Suparlan tersebut, ternyata yang paling bagus itu Bima 20. Nah, mengingat arahan dari Bapak Kepala Dinas Hortikultur, Tanaman Pangan dan Hortikultur Kabupaten Lamongan, Bapak Aristiadi, dan Kabitnya Bapak Johan Budiman SPMM, itu Lamongan menjadi andalan. Akhirnya kita tindak lanjuti di Kecamatan Mantuk. Berhubung Mantuk juga merupakan andalan tanaman jagung. Nah, Pak Suparlan dia termasuk tokoh yang ada di Dusun Sambilan ini yang paling getol tanam jagung. Yang pertama, kelebihan Pak Suparlan, dia inovatif. Kalau ada teori baru, ada hal-hal yang baru, dia pasti nyoba. Nah, ini lagi bisa disebut juga Pak Suparlan ini juga petani pelopor untuk lingkungan desa Sambilan, Dusun Sambilan maksud saya, desa Mantuk. Saya mewakili orang-orang tua Anda. Jadi jangan kok sampean iku aku tak mencari kerjaan ke sana ke sini, jangan. Ya boleh saja, tapi saya berpesan itu karena sudah bisa merasakan untuk penghasilan petani jagung itu. Saudara, demikian rangkaian inspirasi para petani kita yang sangat luar biasa. Semoga pertanian di Indonesia kita tercinta ini akan semakin maju. Terima kasih, bye-bye.